Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita kembali belajar seperti biasa. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 8 tentang surat Al-Fatihah. Oke, sebelumnya persiapkan juga buku Al-Quran hadisnya halaman 100. Oke. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, mari kita buka dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini tidak asing bagi kalian karena surat Al-Fatihah ini sering kita baca ketika waktu sholat. Nah, kita akan belajar tentang penjelasan dan kandungan dari surat Al-Fatihah ini. Oke, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian terjemah dari surat Al-Fatihah ini. Yang pertama, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, dan bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang. Penjelasan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Nah, ayat pertama surat Al-Fatihah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, ayat pertama surat Al-Fatihah bukan Alhamdulillahirrabbilalamin, tetapi ayat pertama surat Al-Fatihah ini Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Fatihah artinya pembuka. Surat Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah dan termasuk ke dalam surat Makkiyah. Ini surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Fatihah disebut juga sebagai Ummul Kitab, yang artinya induknya Al-Quran. Kenapa? Karena kandungan isi Al-Quran semuanya terdapat dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini wajib dibaca di dalam sholat. Kenapa wajib? Karena surat Al-Fatihah ini termasuk dalam rukun sholat. Jadi kalau kita ketika sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Kemudian kandungan dari surat Al-Fatihah ini apa saja? Yang pertama, ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 dari surat Al-Fatihah ini berisi tentang keimanan. Keimanannya apa saja? Yang pertama,
dalam surat Al-Fatihah ini menekankan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah itu Tuhan kita. Kemudian memohon, meminta, dan menyembah hanya kepada Allah. Ya. Dalam surat Al-Fatihah ini ada ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi kita harus memohon dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan tentunya kita menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian ungkapan pujian dan syukur hanya kita ucapkan kepada Allah. Tidak boleh kita memuji atau bersyukur kepada selain Allah. Hanya Allah kita memberikan pujian dan rasa syukur. Kemudian Allah akan memberikan pahala dan menyayangi hambanya yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian isi kandungan yang lainnya, hanya Allah yang menjadi raja di hari kiamat. Raja dan pemimpin dunia tidak berdaya di hadapan Allah. Artinya hanya Allah yang maha kuasa. Raja-raja di dunia dan pemimpin-pemimpin yang di dunia itu hanya berkuasa ketika dia hidup di dunia. Tetapi ketika di akhirat dia tidak berkuasa apa-apa. Hanya Allah yang maha kuasa. Kemudian kandungan dari ayat ke-6 ialah tentang ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini berupa perintah dan larangan. Ibadah apa saja? Seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, dan lain sebagainya. Itu sudah diatur oleh Allah. Dan kita sebagai hambanya harus berupaya untuk menjalankan perintahnya. Apa perintahnya? Perintah sholat, perintah puasa, dan kemudian coba untuk menjauhi larangannya. Larangannya apa? Berbuat dosa, berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat yang jelek. Nah, itu harus kita hindari. Kemudian, ayat ke-7 ini kandungannya ialah menjelaskan tentang kisah orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah dan kisah orang-orang yang mendapat murka Allah. Siapa saja kisah orang yang mendapat nikmat dari Allah? Yakni orang-orang soleh, orang-orang yang menjalankan perintah Allah seperti para nabi, para wali, para syuhada. Nah, dan siapa kisah orang-orang yang mendapat murka Allah? Yakni orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat dosa. Seperti siapa? Seperti Raja Fir'aun, Raja Namrud. Nah, orang-orang yang kafir, orang-orang munafik itu ialah kisah-kisah orang yang mendapat murka Allah. Semoga kita bisa memahami dan mendalami kandungan dari surat Al-Fatihah ini. Yakni yang ayat 1 sampai 5 tadi apa? Tentang keimanan, ayat 6 tentang ibadah, dan ayat 7 tentang kisah orang yang mendapatkan nikmat dan kisah orang yang mendapatkan murka dari Allah. Anak-anakku, adapun tugas Al-Quran Hadis hari ini, yakni mengerjakan kegiatan siswa halaman 101. Kemudian mengerjakan skala sikap halaman 102. Dan jangan lupa hafalan surat Al-Fatihah. Ibu yakin kalian sudah hafal surat Al-Fatihah. Tetapi ketika membuat video harus bacaannya yang fasih dan tartil. Panjang pendeknya harus benar. Kalau bisa suaranya juga harus yang baik, yang bagus. Oke, sekian dan terima kasih pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.